Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pembahasan saya terkait dengan manajemen limbah produksi. Jadi di sini ada beberapa poin yang membahas tentang manajemen limbah produksi. Yang pertama tentang pembahasan tentang pengantar limbah produksi. Jadi limbah produksi yang dimaksud itu limbah padat dan limbah cair. Bagaimana di sini dituntut bagaimana mengelola limbah itu supaya tidak merugikan masyarakat, perusahaan maupun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, jadi di dunia industri limbah dan sisa produksi, sisa dari bahan produksi, sisa dari produksi yaitu yang di dalamnya ada bahan reject, bagian yang tidak terdiri dari raw material, bahan reject, bagian tidak terpakai dan sisa dari unit produksi. Jadi tapi masih memiliki nilai jual. Lanjut kepada satu kategori limbah produksi. Jadi yang pertama bahan tidak terpakai. Bahan tidak terpakai yang dimaksud itu bahan yang rusak dan ada nilai ekonominya. Yang kedua kelebihan bahan. Yang dimaksud kelebihan bahan ini akibat kesalahan perencanaan, perkiraan dan pembelanjaan yang dalam artinya itu bisa memiliki manfaat atau bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Jadi yang ketiga bahan sisa. Bahan sisa dari proses produksi, misalnya sisa potongan-potongan kain dan sebagainya. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu penyebab umum limbah produksi. Secara umum ada penyebab limbah produksi. Yang pertama perubahan desain produk. Di sini bahan material akan terjadi dengan produk yang dihasilkan. Misalnya gini, jika desain produk diubah sedangkan material untuk spesifikasi produk sudah dibeli, maka nantinya tidak lagi terpakai. Oke, masuk kepada yang kedua, penyebab umum limbah produksi. Yang kedua, kanibalisasi. Di sini berupa raw material yang dirasionalisasikan ketika variasi bahan dikurangi. Jadi dalam proses rasionalisasi ini mengubah beberapa bahan ketika terjadi kelebihan dan bahan sisa. Masuk kepada yang ketiga, kanibalisasi. Kanibalisasi terjadi pada kerusakan mesin, kadang-kadang untuk memperbaikinya dengan menggunakan pak mesin dari sejenisnya yang tidak difungsikan karena berbagai alasan. Jadi masuk kepada nomor 4, kesalahan perencanaan dan produksi. Jadi biasanya departemen pemasaran memiliki pekerjaan yaitu memprediksi penjualan yang lebih tinggi dari biasanya, sehingga prediksi tersebut pada perencanaan material juga akan menyebabkan kelebihan bahan material. Terakhir yang kelima, yaitu kesalahan praktik pembelian. Karena pembelian dalam jumlah yang besar akan mendapatkan diskon supaya biaya transportasi lebih murah. Ini bisa terjadi menjadi limbah produksi. Di sini yang dimaksud itu bahan-bahan yang sudah dibeli akan memakai gudang yang cukup banyak, sehingga kalau misalnya bahan tersebut tidak digunakan, segera akan menjadi limbah sisa produksi. Terakhir yang ketiga itu tentang prinsip pengelolaan limbah produksi. Jadi di sini
Jadi di sini menurut Latar Muhammad Arif dalam bukunya Latar Muhammad Arif 2016, dalam bukunya itu menyebutkan prinsip 6M dalam pengelolaan limbah, yaitu yang pertama mencegah. Yang dimaksud itu adalah mencegah timbulnya limbah dengan cara penerapan teknologi bersih, pengelolaan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi, dan lain-lain. 2. Mengurangi. Maksudnya mengurangi ini adalah mengurangi limbah dengan cara menerapkan produksi bersih dengan menyediakan teknologi yang dapat membantu untuk mengurangi konsumsi energi dan sumber daya. Masuk kepada nomor 3, yaitu menggunakan kembali, menggunakan kembali limbah produksi melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, ataupun termal. Selanjutnya nomor 4, mendaur ulang. Nomor 4 yaitu mendaur ulang. Di sini dilakukan proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, atau secara termal. Masuk kepada nomor 5, memperoleh kebal. Misalnya penggunaan limbah selanjutnya nomor 5, memperoleh kebal. Misalnya penggunaan limbah secara saleh. Selanjutnya nomor 5, memperoleh kebal. Misalnya penggunaan limbah sekam padi sebagai subsidi bahan bakar. Selanjutnya nomor 6, terakhir, mengelola secara aman. Mengelola secara aman ini yaitu mengelola limbah dengan metode memenuhi persyaratan lingkungan, keselamatan manusia. Oke. Itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.